Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini kita kembali ke pelajaran kita hari ini ya, itu tentang matematika. Matematika hari ini kita akan bahas tentang modul 3. Bagaimana teman-teman sekalian hari ini? Apakah dalam keadaan sehat semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengikuti semua kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang modul 3. Oke, saya akan share screen. Jadi hari ini kita akan membahas tentang modul 3. Di modul 3 ini ada 4 unit yang akan kita pelajari. Nah, di modul 3 ini adalah pelajaran-pelajaran yang eh, sangat relate, ya, sangat berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti harga murah, ayo berkendara, berburu harga promo, ya. Ini kemarin selesai 99, ya, banyak tuh diskon-diskon di e-commerce ya, belanja online itu banyak tuh mengadakan diskon-diskon. Nah, hari ini kita akan bahas, ya, kita akan pelajari tentang 4 unit ini. Teman-teman bisa dibuka di modulnya, diperhatikan modulnya, dibaca lagi, dipelajari. Kalau tidak diminati, silakan untuk langsung bertanya. Ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang harga murah. Harga murah. Nah, untuk lebih berbanding, jadi harga murah ini adalah kita membandingkan, ya, perbandingan antara beberapa, namanya mencari harga murah, pasti kita membandingkan ya harga barang ini. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari itu tentang perbandingan. Contoh perbandingannya itu umur ayah 3 kali lipat umur kakak. Jadi umur ayah itu sebanyak 3 kali umur kakak. Tinggi adik lebih tinggi dari tinggi adik teman saya, ya. Terus ada lagi 1 liter bahan bakar cukup untuk 15 km jarak tempuh. Ukuran telepon genggam saya dengan teman saya 5:7 inci. Kecepatan lari Herman 1,5 kali dari Radi. Nah, untuk mengetahui perbandingan ada beberapa cara. Ya. Untuk mengetahui perbandingan, ada beberapa cara. Dengan membandingkan selisih antara dua besaran, terus perbandingan dengan membandingkan hasil bagi dari dua besaran, dan pada prinsipnya bahwa perbandingan adalah membandingkan dua besaran baik dilihat dari selisih prinsip atau membandingkan ukuran dari suatu benda. Contoh, lihat contoh 1 di sini. Umur ayah 3 kali lipat umur Boni. Umur ayah jika umur Boni 15 tahun. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, umur ayah itu kan 3 kali lipatnya. 3 kali lipat umur Boni. Sedangkan umur si Boni ini 15 tahun. Berarti kalau 3 kali lipatnya berarti 3 dikali 15 tahun. Berarti umur ayah sama dengan 45 tahun. Ya. Nah, contoh yang kedua, perbandingan jumlah uang tabungan yang dimiliki Yuni dan Rudi adalah 4:5. Jika uang Budi adalah 3 juta, besar uang tabungan Ani adalah, jadi perbandingannya adalah 4:5. Yang diketahui adalah uangnya Budi. Berarti uangnya si Budi sama dengan 4 per 5 dikali, berarti bukan Ani ya, berarti Ani di sini. 4/5 dikali 3
juta. Sama dengan, nih, 5 bagi 5, 1. Ini 30 bagi 5, 6. Ya. 6 kali 4, 2, 4. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya adalah 2.400.000. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di unit 1 ini simpel saja kita hanya membahas tentang perbandingan. Teman-teman bisa belajar lagi latihan-latihan soal yang diberikan ya dari latihan ini, latihan yang diberikan. Contoh nih kita bahas sedikit ya. Latihannya 50.000 banding 75.000. Dalam perbandingan itu selalu yang bentuk sederhana. Contoh 50.000 berbanding 75.000. Kalau kita membandingkan ini, kita harus membandingkan dalam bentuk paling sederhana. Ini 0 di sini ada 3, ya kita coret aja 3. Kita anggap ini selesai. 50 ini bisa sama-sama kita bagi 25 ya. 50 bagi 25 dapat berapa? Dapat 2. 75 bagi 25 dapat 3 ya. Ini perbandingannya 2 berbanding 3. Ini 5 dengan 15. 5 berbanding 15. Dibagi 5 1. Ini bagi 5 dapat 3. Berarti perbandingannya 1 banding 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa nanti teman-teman kelanjutkan untuk mengerjakan soal yang lain. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke unit 2, yaitu perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai adalah disebut juga dengan proporsi. Ya, disebut juga dengan proporsi. Perbandingan senilai adalah beberapa perbandingan yang nilainya sama, atau rasionya itu sama. Ya. Nah, misalnya A banding B, 2 banding 5. Jika A dinaikkan menjadi 10, berapakah B? Berarti kalau A dinaikkan 10, B juga dinaikkan 10. Misalnya nih, berarti A banding B, 2 banding 5 sama dengan 10 banding 25. Berarti kalau 10 banding 25, karena ini 2-nya dikali 5, berarti 5 juga dikali 5. Misalkan 2 berbanding 5. Jadi kan dinaikkan menjadi 10. Kalau ini menjadi 10, berarti perbandingannya berapa? Berarti kan untuk mendapatkan 10 ini 2-nya dikali 5. Ya kan? Berarti 5-nya juga dikali 5. Berarti 5 kali 5, 25. Maka dapatnya 10 banding 25. Seperti itu. Nah, ada sifat-sifat dalam perbandingan senilai, yaitu A banding B sama dengan C banding D, dengan A kali D sama dengan B kali C. Nah, ini untuk sifat-sifat perbandingan bisa teman-teman perhatikan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ini. Randy membutuhkan 5 liter bahan bakar untuk jarak 80 km. Nah, untuk menjalan 80 km, dia butuh 5 liter. Nah, jika jarak tempuh yang ditempuh ini 320 km, maka berapa bahan bakar harus disediakan? Berarti kita buat perbandingan seperti ini. Bensin 5 liter untuk 80 km. Kalau X-nya berapa? Untuk 320 km berapa itu? Berarti kita cari 5 per X sama dengan 80 per 320. Bisa kita sederhanakan. Kali silang nih, dikali ya. Nah, kali X kali 80 X. 5 dikali 32 dikali 50. Berapa tuh? 32 dikali 5 misalnya. 10, 15, 1.500. Oh, 1.600 ya. 1.600 per nih kan 1.600 berarti X sama dengan 1.600 per 80 sama dengan 20. Berarti untuk jarak 320 itu membutuhkan bensin sebanyak 20 liter. Itu ya. Oke. Lanjut. Nah, sama juga nih dengan contoh soal yang kedua. Nah, 4 kilo telur, 4 kilo itu untuk 20 kue, 20
Berarti kalau misalnya 6 kilo itu berapa kue? Berapa kue? Titik-titik, berarti 4/6 sama dengan 20 per X. Ya kan? Nah, kali silang. 4X sama dengan 6 kali 20, 120. X sama dengan 120 dibagi 4 sama dengan 30. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat di contoh soal. Nah, sekarang ada perbandingan berbalik nilai. Di contohnya ada di sini. Yang berbalik nilai itu, contohnya persediaan pakan untuk 10 ekor sapi akan habis dalam 3 hari. Jika ia membeli 5 ekor sapi lagi, berapa hari ketersediaan pakan tersebut? Nah, jadi kalau untuk 10 hari, 10 sapi itu untuk 3 hari. Sedangkan dia beli 5 lagi, berarti 10 tambah 5 berarti 15. Untuk berapa hari? Itu sama dengan 10 per 15 sama dengan X per 3. Karena untuk menghitung 15 tadi kan dibalikkan. Jadi kali silang tetap ya sama dengan dikali silang 15X sama dengan 30. X sama dengan 30 per 15 sama dengan 2. Berarti 15 sapi akan menghabiskan 3 hari untuk pakannya saja. Ya, untuk pakannya itu menghabiskan waktu selama 2 hari. Nah, itu perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh nih, Arman mempunyai hadiah untuk dibagikan habis kepada teman undangannya yang hadir. Jika terdapat 15 orang teman yang undangan yang hadir semua, maka masing-masing akan mendapatkan 4 hadiah. Tetapi 5 orang teman Arman tidak bisa hadir. Berapa banyak hadiah yang akan terima masing-masing teman Arman? Ya. Nah, 5 harusnya tadi kan temannya hadir 15, itu dia akan mendapat hadiah 4. Sekarang temannya itu tidak hadir 5, berarti dari 15 dikurang 5, maka 10. Jadi perbandingannya 15 per 10 sama dengan X per 4. Dikalikan 10X sama dengan 60. X sama dengan 60 per 10 sama dengan 6. Berarti satu orang temannya akan mendapatkan 6 hadiah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu nanti bisa teman-teman kerjakan latihan yang di buku, di modulnya ini ya, sebagai latihan soalnya. Nah, contoh nih kita kerjakan latihan 1. Rudi membutuhkan 4 liter untuk 60 km, berarti 4 liter untuk 60 km. Sedangkan ditanya yang 360 km itu berapa liter? X kan? Berarti sama dengan kita cari 4 per X sama dengan 60 per 360. Ini bisa sederhanakan ya, 4 per X sama dengan 1 per 6. X sama dengan 24. Berarti untuk 360 km itu membutuhkan 24 bensin ya. Oke, lanjut. Nah, berburu harga promo. Nah, ini sangat menyenangkan ini yang memburu harga promo. Pasti orang-orang terutama yang suka belanja online nih paling demen untuk mencari harga promo. Ya. Nah, untuk mencari harga promo itu bisa kita pelajari mencari nilai keseluruhan, nilai per unit dan nilai sebagian. Nah, kita langsung aja nih ke contoh soal. Edwin memiliki satu lusin buku tulis yang akan dijual seluruhnya seharga 24.000 dan ia juga memiliki satu pak pensil yang berisi 10 buah dan akan dijual dengan harga 15.000. Yang ditanya adalah berapa harga satu buah buku tulis, harga satu buah pensil, harga jika membeli 5 buah buku tulis, 4 buah pensil, dan 3 buah buku tulis dan 2 pensil ya.
Nah, sekarang tugas kita adalah kita menghitung dulu harga satuan dari pensil dan buku tulis. Ingat, harga satuan tadi lusin, satu lusin kan 12 buah. Sedangkan harga keseluruhannya adalah 24.000, berarti 24.000 dibagi 12 sama dengan 2.000. Berarti harga buku tulis itu satunya 2.000. Nah, harga pensil tadi sepaknya 15.000. Ya kan, di sini 10, berarti 15.000 dibagi 10 dapat 1.500. Harga satu buku ya sama dengan 2.000 dan dia membeli 5 buku tulis. 5 kali 2.000 sama dengan 10.000 ya, yang C, yang D. Dia harga membeli 4 buah pensil. Berarti kalau yang D 4 buah pensil. Pensil harganya 1.500, 4 kali 1.500 sama dengan 6.000 ya. Terus apa lagi? 3 buah buku, 2 buah pensil. Berarti kalau 3 buah buku 3 kali 2.000 ditambah 2 kali 1.500 sama dengan 6.000 ditambah 3.000 sama dengan 9.000. Seperti itu ya teman-teman ya, bisa dipahami lagi, diperhatikan lagi contoh yang diberikan. Nah, tadi kita bahas ini ya, hasilnya sama ya 6.000 dan 9.000. Nah, untuk contoh yang kedua, Robi membeli 3 buah 3 kilogram jeruk dengan uang sebesar 50.000 dan ia memperoleh kembalian 5.000. Ya, berarti harga jeruk seluruhannya. Jadi 50.000 dikurang karena kan tadi dia membeli 3 kilogram, itu 50.000 dikurang 5.000 hasil kembalian uangnya. Ya, berarti 50.000 dikurang 5.000 sama dengan 4.500, 45.000. Nah, berarti harga 1 kilonya berapa? Kan 3 kilo itu 45.000, berarti harga 1 kilo sama dengan 45.000 dibagi 3 sama dengan 15.000. Nah, karena harga 1 kilo jeruk itu 15.000, kalau dia beli 2,5 kilo sama dengan 2,5 kali 15.000, berarti 2,5 dikali 15, sisipnya 0,3 di sini ya, simpan dulu. 5 kali 5, 25. 5 kali 2, 10, 12. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 5, 7, 3. Ada satu angka di belakang utama 03. 1, 2, 3. Satu angka di belakang koma, taruh di sini. Coret. Berarti 37.500. Nah, terus harga 1 kilo jeruk 15.000. Ya kan? Berarti kalau 6 kilo jeruk, 6 kali 15.000 sama dengan 90.000. Itu ya, teman-teman ya. Oke, sekali lagi harga beli, harga jual, untung dan rugi. Nah, yang namanya untung itu pasti adalah rumusnya untuk mencari untung itu harga penjualan dikurang harga pembelian. Jadi yang namanya untung pasti lebih besar yang diperoleh hasilnya daripada harga penjualan. Nah, kalau rugi ya pasti harga pembelian lebih kecil, lebih kecil dari harga penjualan ya, karena dia rugi dan tidak mendapatkan untung. Nah, contoh nih, Pak Rahmat membeli 4 ekor kambing dengan harga per ekornya 750.000. Kemudian ia jual kembali 2 ekor kambing dengan harga 2 juta untuk 1 ekor kambing dan ia jual 800.000. Dan satu lagi ya laku di 500.000. Berapakah harga pembelian kambing keseluruhannya? Lihat, harga beli per ekor kambing itu 750.000 ini harganya. Kalau dia beli 4 ekor kambing, 4 kali 750.000 berarti harganya totalnya adalah 3 juta. Berarti harga pembeliannya adalah 3 juta. Nah, harga jual, dia jual kambing itu yang pertama 2.800.000 dan 500.000, total adalah 3.300.000. Karena harga penjualannya lebih besar daripada harga pembelian, maka Pak Rahmat mengalami keuntungan itu 3 juta dan
harga penjualnya 3.300.000 dikurang 3 juta, berarti ada hasilnya 300.000 ya. Oke. Nah, nomor 2 sama ya. Contohnya sama seperti contoh soal yang pertama. Bisa dilihat saja nanti itu. Selagi mencari hitung persentase untung dan rugi. Nah, untuk mencari persentase yaitu selalu di harga persentase keuntungan sama dengan untung per pembelian dikali 100% dikali ya. Nah, sama juga untung per harga penjualan dikali 100%. Nah, kita lihat di contoh soal. Erwin membeli sebuah telepon genggam seharga 1 juta. Karena teman sekantornya yang sangat tertarik, kemudian menjual dengan harga 1.200.000. Untungkah dia? Nah, lihat untungnya adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Tadi dia jual 1.200.000 dan harga pembeliannya adalah 1 juta, berarti dia untung 200.000. Persen keuntungannya adalah untung tadi yang 200.000 per harga pembeliannya 1 juta dikali 100%. Dapatlah untungnya, berarti untungnya adalah 20% ya. Seperti itu. Nah, prestasi keuntungan terhadap penjualan, untung dengan harga penjualan 200.000 per 1.200.000 dikali 100.000 dikali 100% sama dengan 16,67%. Ya. Nah, nanti untuk lebih pahamnya lagi, teman-teman bisa mengerjakan tugas di unit 3. Ya. Nah, sekarang kita mulai berdagang. Kita harus mulai mempelajari tentang hal yang namanya perdagangan. Ya. Yaitu tentang diskon. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Ahmad membeli sebuah tas dengan harga 75.000 di toko. Ternyata ia mendapatkan diskon 10%. Berapakah harus dibayar Ahmad? Berarti diskonnya 10%. Yang namanya persen itu namanya per 100. Ya, berarti 10% berarti 10 per 100. Dikali 75.000 sama dengan 7.500. Berarti itu diskonnya adalah 7.500. Berarti uang yang harus dibayarkan adalah 75.000 dikurang 7.500 sama dengan 67.500. Seperti ini total pembayarannya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya nih belanja ke pasar, ke mall misalnya, oh lagi diskon 10%, diskon 50%, jadi tinggal dihitung aja. Nanti kalau misalnya harganya 2 juta misalnya, diskon 50% berarti 50 per 100 dikali 2 juta. Apa tuh 1 juta, berarti teman-teman tinggal bayar dengan harga 1 juta ya. Nah, namanya bruto, neto, dan tara. Ketika disuruh oleh ibu kalian untuk membeli 1 karung beras di pasar, coba amati. Nah, sama di bawahnya ada tulisan neto atau juga tulis berat bersih. Misalkan dalam karung tertulis neto 25 kilo. Itu berarti berat bersih beras tanpa karung adalah 25 kilo. Sedangkan kalau bruto itu adalah berat kotornya yang dihitung dengan karung-karungnya. Jadi untuk menghitung bruto, neto ditambah tara. Untuk menghitung neto, bruto dikurang tara. Untuk menghitung tara, bruto dikurang neto. Nah, contoh soal nih. Diki membeli kue coklat dalam sebuah kaleng yang di bawahnya tertulis neto 330 gram. Diki membelinya sebanyak 10 kue coklat. Kemudian dia timbang sendiri, ternyata beratnya 3,5 km. Berapakah bruto dan tara itu setiap kaleng coklat? Berarti untuk menghitung bruto tadi rumusnya adalah kita hitung dulu total berat semuanya ya, berarti 3,5 kilo berarti sama dengan 3.500 gram. Bruto 1 kaleng coklat sama dengan 3.000.
500 dibagi 10 sama dengan 350 gram. Berarti berat kotornya 350 gram. Jadi taranya sama dengan 350 gram dikurang 330 gram sama dengan 20 gram. Nah. Ya lanjut. Nah, bunga, tabungan, dan pajak. Nah, kalau misalnya tentang bunga, contoh nih, kalau Adi menabung di sebuah bank dengan suku bunga 12% per tahun. Pada awal dia menabung sebesar 3 juta. Nah, bunga pertamanya itu 1/12 dikali 12 per 100, kan 12% kan? Berarti suku bunganya di bulan pertama kan menghitungnya ini kan 1/12 dikali 12 per 100 ini datangnya dari 12% dikali 3 juta. Maka hasilnya nanti 30.000. Nah, 3 bulan berarti 3/12 dikali 12 per 100 kali 3 juta sama dengan 90.000. 1,5 tahun itu berapa? 1 tahun kan 12 bulan, berarti 12 tambah 6, 18 sama dengan 540.000. Kalau 2 tahun, 2 kali 12 sama dengan 24. 2 kali sama dengan 720.000. Dan tambahkan. Nanti teman-teman bisa diperhatikan kembali pembahasan yang hari ini kita bahas ya. Nah, bagi pajak itu ada pajak PPh. Ya, contohnya kita kan sering mendengar kata-kata pajak ya, orang bijak bayar pajak, biasa seperti itu ya. Kita harus membayar pajak, itu termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara yang harus kita laksanakan ya. Nah, contohnya Pak Rudi sebagai kepala sekolah sedang membangun ruang kelas baru. Kemudian dia membeli semen dengan harga 3 juta dan pembelian tersebut Pak Rudi dikenakan pajak sebesar 10%. Jadi 10% itu PPN-nya. Seperti kita makan di restoran ya. Kalau kita makan di restoran, kita juga akan kena pajak PPN-nya, itu pajak restorannya 10%. Biasanya pajak PPN itu banyakkan adalah 10%. Nah, berarti 10% dikali 3 juta sama dengan 300.000. Berarti 3 juta ditambah 300.000. Berarti yang harus dibayarkan adalah 3.300.000. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, Robi memperoleh uang tunjangan jabatan sebesar 50 juta per tahun dari perusahaan tempat dia bekerja. Jika ia dikenakan pajak penghasilan 10%, berapakah uang tunjangan yang diterima? Berarti 10%, 10 per 100 dikali 50.000 sama dengan 5 juta. Tinggal kita kurang 50.000 dikurang 5 juta, berarti yang diterima adalah sebanyak 45 juta. Ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman pelajari lagi dan dibahas lagi, diperhatikan lagi modulnya, ya, diperhatikan dan dikerjakan latihan yang ada di modulnya. Ya teman-teman ya, untuk hari ini kita sudah bahas 4 modul. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini teman-teman bisa memahami dan bisa belajar ya mencapai apa yang diharapkan. Semoga semua penjelasannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan teman-teman, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan dan silakan dikerjakan latihannya. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua.